Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Rahmawati dengan NIM 1314225 dari kelas A Manajemen Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Arwildayanto MPD. Baik, yang pertama yaitu konsep ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam-macam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan ekonomi. Sakharopoulous menegaskan lebih jauh bahwa kupasan ekonomi pendidikan berorientasi kepada peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan perannya yang kedua, ekonomi pendidikan mempunyai cakupan bahasa yang lebih luas, menjangkau semua analisis ekonomi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Bagian B yaitu keuntungan pendidikan menurut nilai ekonomi. Peran ekonomi dalam pendidikan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas. Jones 1984 melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan di dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jones melihat bahwa pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial. Selanjutnya C. Biaya pendidikan, menghitung unit cost dan total cost. Biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat. Kemudian perhitungan cost per unit adalah biaya per unit sama dengan total biaya tetap tambah total biaya variabel bagi total unit yang diproduksi. Kemudian menghitung biaya total. Biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan biaya total. Sebagai contoh, pabrik dengan biaya tetap 18 juta dan biaya variabel 16 juta, maka biaya pabrik untuk bulan berjalan sama dengan 34 juta. Bagian D yaitu permintaan terhadap pendidikan. Permintaan pendidikan oleh H. Korea 1969 memberikan pengertian bahwa permintaan atas pendidikan memberikan gambaran tentang keinginan atau kebutuhan akan pendidikan yang di dalamnya berisi beragam pelajaran. Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa permintaan tersebut memberikan argumentasi akan kesungguhan untuk mempersiapkan diri dalam meraih keinginan atau impian melalui mekanisme pendidikan. Yang pertama, inferior. Salah satu contohnya, biaya sekolah yang mahal akan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat. Kemudian yang kedua, superior. Salah satu contohnya yaitu jika sarana dan prasarana di dalam sekolah menurun, pasti membutuhkan penghasilan dari masyarakat itu sendiri untuk membangun ekonomi pendidikan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu normal. Salah satu contohnya permintaan pembangunan sekolah tidak berpengaruh di pendapatan masyarakat. Karenanya biaya pendidikan itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Istilah dalam ekonomi. Yang pertama, cost benefit.
adalah suatu analisis sistem yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan kegiatan atau proyek. Yang kedua, rate of return. Ini dikenal sebagai metode yang digunakan untuk meningkatkan tingkat bunga pada suatu investasi. Yang ketiga, variable cost adalah biaya yang tergantung pada hasil produksi. Biaya produksi variabel adalah jumlah konstan per unit yang diproduksi. Yang keempat, earning forgone adalah keuntungan yang hilang. Yang kelima, direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Bagian F, nilai ekonomi pendidikan tinggi. Menurut saya, nilai ekonomi pendidikan tinggi sampai dengan saat ini memiliki peranan ekonomi dalam mendukung pendidikan, yang dalam bahasa teknisnya adalah modal manusia atau human capital. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Di sisi lain, kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi yang layak untuk memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapasitas ide kreatif. G. Relasi ekonomi, pendidikan, kreatif, dan keterampilan berwirausaha bagi mahasiswa. Perkembangan ekonomi kreatif tidak dapat terlepas dari generasi muda sebagai gudang kreativitas. Generasi muda adalah sumber daya produktif yang dengan ide kreatifnya dapat membuka sebuah usaha yang juga membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur berarti mendorong adanya mental yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah menyerah, seperti layaknya seorang wirausahawan ketika memulai usahanya dari bawah. Penetapan keterampilan berwirausaha bagi mahasiswa di Kampus Merdeka Belajar sangat tepat, di mana Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat, dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Yang terakhir yaitu konsepsi manajemen pemasaran. Marketing jasa pendidikan berarti kegiatan lembaga pendidikan yang memberi layanan atau penyampaian jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan pemasaran. Menjadi sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh sekolah. Selain ditujukan untuk memperkenalkan, fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap lembaga, menarik sejumlah calon siswa. Untuk itu, sekolah dituntut untuk melakukan strategi dalam hal pemasaran sekolah guna mempertahankan dan meningkatkan kuantitas siswa yang ada agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. Lembaga pendidikan harus dapat memberikan layanan jasa yang mempunyai nilai lebih tinggi, mutu lebih baik, harga lebih terjangkau, fasilitas yang memadai, dan pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.